Assalamualaikum sahabat tim Toman Official di mana saja berada, kami doakan sehat-sehat selalu amin ya rabbal alamin. Hari ini tanggal 5 September tahun 2023 Desa Toman kedatangan tamu istimewa yakni Bapak Dr. Randes Tamrin MSI, dalam rangka reses. Adapun pembawa acara Aang, doa Bapak Alif, kata sambutan dari Kepala Desa diwakili oleh Kadus 1 Desa Toman, lalu acara selanjutnya tanya jawab dan usulan dari masyarakat Desa Toman. Dari masyarakat Desa Toman tampak Bapak Haji Muslim Nurdin menyampaikan pesan dan disambut antusias oleh Bapak Tamrin. Acara pun berakhir dengan foto bersama, dan Bapak Tamrin melanjutkan ke Desa Toman. Baru demikian yang dapat disampaikan oleh tim Toman Official. Semoga Bapak Drs Tamrin MSI sehat selalu dan tetap amanah. Marilah Bapak dan Ibu, kita Allah, semoga Allah memberikan berkah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Sambutan pertama ini yaitu sambutan Toman, dan dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Irianto Kadus 1 Desa Toman. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Wa inallahu la yudhi'u ajral muhsinin amma ma'ruf. Dan yang selanjutnya itu perluasan daerah kami itu Pak. Desa-desa Toman itu sudah sangat sempit sekali untuk penduduk. Jadi di situ dipersiapkan untuk perluasan daerah. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. PAM menurut 3. Kemudian Komisi 4 itu pembangunan infrastruktur yang disebut tadi, itu Komisi 4. Komisi 5 kesejahteraan sosial, agama, pendidikan di sana, kesehatan di sana. 5 komisi. Kemudian ada badan di dalam DPR itu ada 3 badannya. Maaf, 4. Ada 4. Pertama itu BAMUS, Badan Musyawarah. Jadi setiap kegiatan DPR itu termasuk reses pada hari ini kami melalui BAMUS dulu, Badan Musyawarah dulu. Setelah BAMUS ada yang namanya Badan Legislatif, Badan Pembuat Undang-Undang, Pembuat Peraturan Daerah. Peraturan daerah biasanya inisiatif dari eksekutif, dalam ini gubernur, inisiatif dari dewan. Contoh, kami pada tahun ini mengajukan 4 rancangan peraturan daerah membangkitkan kembali budaya-budaya pasirah. Itu kami, inisiatif kami. Kemudian penggunaan air, baik itu air irigasi sampai kepada penggunaan sungai yang disebut dengan penggunaan air permukaan. Usulan kami itu ada 4. Kalau dari pemerintah provinsi atau legislatif yang eksekutif itu biasanya peraturan daerah tentang keuangan, peraturan daerah tentang pertanggungjawaban, yang biasa-biasa begitu saja. Termasuk nanti kami ada turunan peraturan pemerintah desa. Karena pemerintah desa, undang-undang pemerintah desa sebenarnya tidak ada pemerintah sih di dalam undang-undang itu, undang-undang desa.
Undang-undang desa itu saya catat di sini, ini adalah kalau di komisi saya kemarin ada yang dengar mendapat bantuan bibit durian Mosangking, kemudian ada bibit ikan. Nah tapi karena kita ini 17 kabupaten kota, saya berbicara di Mubah itu 15 kecamatan. 15 kecamatan. Biasanya kami berbagi wilayah. Pak Ibu Susi Imelda biasanya daerah Banyuwangi, Sungai Lilin, Bu Cici atau Kartika Sandra Desi biasanya daerah sana, Pak Koha Sungai Lilin. Saya biasanya di daerah Lawang Wetan, Monokoman dalam rangka mendapatkan bantuan-bantuan. Nah, bantuan-bantuan ini Bapak Ibu apa salah? Nah tadi disebutkan contoh yang diusungkan dia penghubung kecamatan Matang Reko dengan Babatoman. Cantelannya desa apa? Desa Toman Baru dengan Lubuk Buah. Nah itu penghubung kecamatan bisa kak? Saat Kak Emilim bisa kami lakukan itu. Ketika kami nak merehab SD tidak boleh, kecuali pemerintah provinsi menghibahkan, bukan anggaran yang bersifat rutin. Tapi kalau kami nak bangun SMA boleh. Nah, kemudian kalau masuk fungsi dan peran kami sebagai anggota dewan. Untuk dana ulalia itu yang disebut dia tadi panjang tadi itu kalau bahasa daripada PU Pengairan adalah normalisasi. Nah, normalisasi ini bisa nggak kalian bisa normalisasi. Nah, nanti kita bentuk yang namanya usulan dari Bupati untuk disahkan atau tidak tercover di APBD, tapi dia masuk musren. Beliau pindah partai, jadi di PAW enggak. Jadi jangan coba-coba kalau kita seperti saya mau pindah dari Golkar, mau pindah ke PAN, pasti dipecat. Tidak boleh. Itu salah satu contohnya adik kami Abu Sari, SHM, MMSI. Dia tidak lagi jadi dewan, diganti oleh Nyimas Sarah Halim. Ngapain pula ya kamu kan dari Pali, tak dari Mubah. Dia banyak undur ke diri, yang lain-lain ada pindah partai. Jadi diambillah dari Pali yang paling dekat. Boleh berdasarkan undang-undang. Kemudian Bapak Ibu ada lagi yang disebutnya tadi untuk desa pariwisata. Jadi kita dari normalisasi tadi kita bentuk, kita turun daripada relokasi itu turap itu bisa nasional atau dana alokasi khusus dari PU, TR, tata ruang dan perairan mungkin. Ini menjadi kami sudah sering ada tenda, ada son, ada juga yang nanti kita serahkan secara simbolis. Bapak Ibu itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Balik dari sini taat. Kalau dari muda-muda beda. Kalau itu biasa baik. Golkar umat itu Indonesia gale, KDP ini Garuda gale. Itu saja. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati unsur pemerintahan desa seluruh staf, juga yang saya hormati Bapak Ketua Komisi 2, secara pribadi Adinda Dr. Anies Tamrin Tohid. Telah banyak disampaikan bahwa terutama pembangunan itu kepada Pak Haryanto, termasuk teman-teman yang dikuat. Karena telah disinggungkan oleh Adinda Tamrin tadi bahwa Masjid Toman, Masjid Besar Nurul Huda Toman itu sudah mencapai pembangunan masjid tersebut pada tahun 1862, letaknya di sebelah Ilir, Kampung Pat. Kemudian pada tahun 1000 kembali dipindahkan yang posisinya sekarang. Saya selaku Ketua Umum Masjid Nurul Huda Toman pada saat ini
sudah mencapai 8, mengusulkan terutama kepada DPR Kabupaten, kemudian mengusulkan kepada Pak Bupati pada saat itu Pak Dodi, tapi ada realisasi dari Pak Dodi itu katanya sabar, karena pembangunan dam di depan masjid itu lebih kurang 80 meter dari hulu kilo, itu mencapai biaya lebih kurang hampir 4,8 miliar. Nah, untuk ini yang saya pertanyakan kepada Pak Dewan. Di sini ada daerah wisata dan kebudayaan di Dinas Wisata dan Kebudayaan. Untuk ini proposalnya ditujukan kepada Komisi 4 dan nanti kami akan masukkan tinggal tulen kami di paripurna turap-turap yang ada di Museum Banjarmasin untuk menahan longsor atau abrasi. Kerennya kan itu ya. Proposalnya ditujukan kepada kami lagi, boleh melalui Kades, boleh kami sampaikan. Kami setelah ini ada rapat paripurna mendengarkan aspirasi dari PKS. Itu kalau kanonannya di mana itu? Di Komisi 4. Pelayanan PU di PU Komisi 4. Aku rasa cukup ya Pak Ibu ya. Kalau tidak banyak ini aku balik ke Mama Tumpah di Jalan Jawa itulah. Malam tadi ada Anton rumah. Cerita banyak lebar tentang Pak Toman gitu kan ya. Saya siap untuk mendengar itu. Karena aku selain kata kebayung ke atas. Ya, saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Ya, kita saksikan bersama Bapak Ibu. Inilah dia simbolis proposal. Ya, kami persilakan untuk kepada Bapak. Ya, bebas. Ya, silakan Bapak Ibu. Kita saksikan bersama foto bersama anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Tamrin, MSD. Ya, pada ibu-ibu kami persilakan untuk foto bersama anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu kami persilakan untuk menikmati hidangan yang telah agak cinta ini. Bisa Ayo gerak. Ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang belum mengambil hidangan atau nasi kotak.